Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Setelah pihak kuasa hukum dari Airubert Onsu memberikan klarifikasi terkait proses persidangan cerai Airubert Onsu dan juga Bunda Sarwendah, kuasa hukum dari Bunda Sarwendah juga memberikan klarifikasi. Jadi ada beberapa hal penting yang juga disampaikan oleh kuasa hukum Bunda Sarwendah terkait perkataan dari kuasa hukum Airubert Onsu yang mengatakan bahwa pihak tergugat juga ikut mendukung atau mensupport kehadiran 3 saksi dalam persidangan, dan fakta itu diiyakan oleh kuasa hukum dari Bunda Sarwendah, dan memang betul sudah terkonfirmasi dan sudah disetujui oleh pihak tergugat. Dan pada saat bersaksi pun mereka bukanlah pihak yang mendukung penggugat ataupun tergugat, tapi mereka merupakan pihak yang tidak mendukung siapapun. Jadi tugas mereka untuk memberikan kesaksian, untuk memberikan informasi kepada pengadilan bahwa memang benar ada percekcokan atau perselisihan yang sering terjadi antara Airubert dan juga Bunda Sarwendah, dan itu terjadinya tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Hal ini juga yang menjadi bukti kuat bahwa mereka memang sepakat untuk bercerai. Jadi mereka sebelumnya sudah rembukan seperti di video yang Mimin bagikan kemarin. Karena Airubert Onsu sebagai seorang laki-laki, maka beliau yang memberanikan diri untuk mengajukan gugatan cerai kepada Bunda Sarwendah. Secara mental, sepertinya beliau ini sudah siap untuk dihujat, untuk disalahkan, untuk dihakimi. Coba kalau Bunda Sarwendah yang menggugat cerai Airubert Onsu, pasti posisinya akan seperti itu. Bunda Sarwendah yang akan dibully, Bunda Sarwendah yang akan dihakimi. Airubert Onsu melihat ke situ. Dia seorang wanita, pasti tidak akan kuat untuk menghadapi hujatan dari netizen. Jadi mendingan saya saja deh. Pasti itulah yang ada di pikiran Airubert Onsu. Setelah sidang putusan tanggal 24 September nanti, pihak kuasa hukum dari Bunda Sarwendah mengatakan bahwa selesai ketok palu, Bunda Sarwendah juga akan muncul ke publik untuk melakukan press conference. Jadi hal ini sesuai kan dengan apa yang dikatakan oleh kuasa hukum Airubert Onsu. Tidak menutup kemungkinan Airubert dan Bunda Sarwendah akan duduk bersama-sama satu meja untuk melakukan konferensi pers bersama untuk mengeluarkan unek-unek mereka ke hadapan publik. Dan di situ pun nanti mereka berdua akan saling meminta maaf, mengakui kesalahan masing-masing, dan mungkin akan ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka bahwa kita secara resmi bukan lagi suami istri, tapi kita tetap berhubungan baik. Kita tetap fokus untuk merawat anak-anak kita, dan anak-anak kita adalah prioritas kita bersama. Ketika ditanya soal komitmen yang ada, soal anak-anak, kuasa hukum dari Bunda Sarwendah mengatakan proses perceraian antara Airubert dan Bunda Sarwendah tidak mempengaruhi porsi perhatian, kasih sayang yang diberikan kepada anak-anak mereka. Justru saat ini fokus mereka, pikiran mereka, semuanya itu untuk anak-anak. Mereka tetap kompak dan komitmen untuk mengurus anak-anak mereka, karena posisinya saat ini anak kedua dan anak ketiga merupakan anak-anak di bawah umur. Makanya mereka tinggal bersama bunda mereka, karena mereka masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, sebenarnya juga seorang ayah. Karena proses perceraian itu, maka salah satu harus ngalah. Jadi anak-anak tinggal bersama Bunda Sarwendah, tapi Airubert Onsu bebas. Tidak ada yang menghalangi untuk bertemu mereka kapanpun, kapan saja, dimanapun. Bahkan pihak Airubert dan Bunda Sarwendah ini menyepakati satu hal. Ini soal harta. Jadi kata Airubert maupun Bunda Sarwendah, seluruh harta yang mereka miliki itu milik anak-anak mereka. Baik harta bergerak, harta tidak bergerak, MOP, kemudian rumah baru, apartemen, villa pribadi, itu milik anak-anak mereka. Itu milik Onyo, itu milik Cici, itu milik Tania. Kalau soal pembagian nanti bisa diatur ke depannya seperti itu. Namanya rumah tangga pasti ada percekcokan. Kalau mulus-mulus saja impossible, betul sekali ya. Dalam setiap rumah tangga pasti ada percekcokan. Pasti dalam setiap rumah tangga itu ada percekcokan. Sebenarnya tinggal bagaimana mereka untuk meredam emosi dan ego.
Aslinya Ruben mualaf, sedangkan Sarwenda orang Singkek, jadi mungkin gak suka sama mualaf. Semangat Ruben Onsu, kamu keadaan sakit. Sarwenda seakan pergi, ini juga fitnah, ini juga hoax dari Bunda Sofi ya. Ayah Ruben Onsu tidak mualaf dan komentarnya ini hoax ya, jangan dipercaya. Rumah tangga siapapun pasti ada pertengkaran-pertengkaran. Kalau memang udah nggak bisa ditolerin dan udah nggak bisa sejalan, ya perpisahan jalan yang terbaik seperti yang dialami oleh Ayah Ruben dan juga Bunda Sarwenda. Kita doakan saja Ruben tetap bertanggung jawab atas ketiga anak-anaknya sampai mereka dewasa nanti. Kalian lihat situ ya, Onyo senyum-senyum ya. Onyo lagi chattingan sama siapa sih ya? Kok sampai senyum-senyum gitu? Aku 168, 168, seriusan guys. Habis respon beberapa komentar, Onyo kembali chattingan lagi ya, sama temannya kayaknya. Ya, langsung kamu ambil, coba dipakai kabetran dong kak. Ininya be, papanya sayangku. Padahal hostnya itu sudah memberikan contoh ya, tapi kata penonton harus Onyo katanya yang memberikan contoh. Baru pakai ini guys, ini hitam, ini hitam lagi dulu ya. Ini hitam. Udah pakai ini nggak usah pakai sama. Maksudnya ini gelap ya, bahasa gelap, ini gelap, ini udah putih. Ini maksudnya udah lebih mencerahkan. Yes. Jadi kamu langsung cek dulu. Nah, lihat kan, Onyo langsung memenuhi gitu ya permintaan dari penonton, langsung mencobanya sendiri. Yes, betul. Onyo kurus banget karena pikiran juga ya dan banyak aktivitas dari Onyo. Dapat ini juga. Ini yang ini speed. Ini kan? Ini yang kan dapat yang ini. Bukan yang ini sama ini. Terus yang ini free-nya apa? Ini yang terima kasih. Oh ini. Oh oke. Itulah anak bujang ya. Dia tidak pernah malu untuk bertanya. Kalau dia tidak tahu, dia akan bertanya. Nah, setelah dibacakan oleh Onyo, nanti host yang akan menjawab pertanyaan tersebut biar penontonnya langsung paham. Nih, kalau misalkan kamu nanya Onyo pakai yang apa? Nih, aku pakai yang ini. Nih, ada di talas nomor 16, langsung check out memang. Kata-kata dari Onyo itu, dia tuh selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang membuat orang lain tertarik untuk beli. Yang pertama, saat host memberikan contoh cara penggunaan produknya dan penonton meminta harus Onyo yang pakai, barulah mereka mau beli. Luar biasa bukan? Bagaimana pamor seorang veteran bisa membuat penggemar ini selalu tertarik segala hal tentang veteran putra Onsu, bahkan untuk hal sekecil apapun. Setelah berlangsung, ada momen saat host mencoba untuk mengaplikasikan produk skincare ke tangannya dan tiba-tiba saja ada komentar, coba Onyo dong yang pakai produknya. Kalau dipikir secara logika, padahal nggak ada bedanya, sama saja gitu ya. Hasil yang didapatkan sama ketika dipakai oleh host maupun oleh Onyo. Tapi kata penonton harus Onyo yang mencoba terlebih dahulu, barulah mereka mau beli karena saking sayangnya mereka kepada Betan. Dan Betan langsung memenuhi permintaan mereka, mengaplikasikan produk skincare tersebut ke tangannya. Dan akhirnya mereka pun langsung membeli. Berikutnya, pertanyaan penting yang perlu dibaca oleh Betan biar penonton mendapatkan informasi yang tepat. Nah, setelah berlangsung ada beberapa penggemar yang kayaknya tidak terlalu peduli gitu ya dengan fungsi dari suatu produk, tapi mereka hanya peduli produk mana yang dipakai oleh Betan, maka produk itulah yang mereka akan beli. Di live ini sama seperti live sebelumnya, saat Betan melemparkan pertanyaan-pertanyaan penting dan nanti host yang akan menjawab pertanyaan itu. Tujuannya apa? Biar penonton mendapatkan jawaban yang tepat sasaran. Ada momen saat salah seorang penonton memberikan komentar, produk mana yang bagus katanya, produk A atau produk B. Jadi produk ini berbeda. Nah, hostnya pun langsung menjawab, sama, tapi tergantung jenis kulitmu. Coba kalau Onyo nggak baca komentar itu, pasti mereka akan asal beli tanpa melihat dulu jenis kulit mereka itu seperti apa. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.